Perkenalkan, nama saya Imam Budiaji Al-Basid, lahir di Jakarta tanggal 29 Juli tahun 1989. Saat ini saya bekerja di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Saya memulai tugas di Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2011. Saya ditempatkan di Korps Musik selama 3 bulan. Di tahun yang sama, saya dipindah tugaskan di PHB sebagai personil penerima informasi kebakaran yang menindaklanjuti laporan kebakaran ke wilayah dan juga merangkap sebagai petugas komunikasi ketika terjadi kebakaran di suatu TKP yang memiliki sinyal atau kondisi komunikasi HT yang buruk. Di tahun 2014, PHB berubah nama menjadi Command Center yang mempunyai tugas yang sama seperti di PHB. Saya tugas di Command Center sampai dengan tahun 2017. Di tahun 2017 awal, saya dipindah tugaskan menjadi staf di seksi pengendalian operasi, di mana yang mempunyai tupoksi koordinasi penjagaan, pengamanan, kebakaran, serta mengevaluasi kejadian kebakaran dan tugas-tugas yang bersifat operasi lainnya di seksi tersebut. Saya di seksi pengendalian operasi bertugas sampai dengan 2023 di bulan Maret. Dengan adanya SOTK baru, saya dipindah tugaskan di 2023 ke subkelompok sistem informasi, di mana di sana seksi yang mempunyai tugas atau tupoksi sebagai diantaranya adalah pembangunan atau pembuatan, perancangan, pengelolaan, pengembangan, dan perawatan aplikasi. Itu sedikit kenalan dari saya dan tempat tugas saya sekarang. Lanjut ke tugas pertama, yaitu mendemonstrasikan prosedur koordinasi pemeriksaan proteksi kebakaran pada gedung bangunan. Yang perlu diperhatikan saat kita melaksanakan koordinasi pemeriksaan proteksi kebakaran gedung, yang pertama harus adanya surat tugas. Surat tugas ini surat tugas dari pimpinan untuk mengecek pemeriksaan proteksi kebakaran suatu gedung. Surat tugas ini juga tidak serta-merta dibuat begitu saja. Surat tugas ini tentunya ada ketika diawali adanya permohonan dari pihak gedung atau pemilik gedung atau pengelola gedung tersebut, baik permohonan langsung atau melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP untuk dilaksanakan pengujian proteksi kebakaran pada gedung tersebut. Setelah masuk surat permohonan tersebut, instansi kami membuatkan surat tugas resmi dalam rangka melakukan pemeriksaan atau pengecekan proteksi kebakaran. Selanjutnya, setelah surat tugas tersedia atau jadi, kami akan menghubungi pihak pemilik atau pengelola gedung tersebut untuk mempersiapkan waktu yang kita sepakati atau waktu yang kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan atau pengetesan proteksi gedung. Kenapa itu penting? Karena pada saat kita melakukan pengetesan atau pengecekan, kami juga perlu dukungan personil,
bukan hanya personil dari kami, tapi juga personil dari gedung tersebut dalam rangka pengujian sistem proteksi kebakaran. Selain koordinasi dan surat tugas, tentunya kami juga harus melengkapi petugas-petugas kami yang ke lapangan pada saat pengecekan pengujian proteksi gedung dengan alat pelindung diri dan alat bantu yang telah dites atau dicoba terlebih dahulu untuk membantu pelaksanaan pengujian proteksi kebakaran. Alat yang kami siapkan antara lain alat komunikasi atau HT, alat penguji detektor alarm kebakaran, pengukur hidran tekanan kebakaran, pengukur kencangnya hembusan angin, atau pressure fan yang akan diuji pada tangga darurat kebakaran, meteran, dan tentunya alat-alat lainnya yang menunjang pekerjaan kami dalam rangka pengujian proteksi kebakaran. Baik, itulah beberapa rangkaian yang perlu dipersiapkan sebelum kami melakukan pengujian atau pengecekan proteksi kebakaran pada suatu gedung bangunan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Budi Haji Al-Basid dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan sedikit pengetahuan saya kepada Bapak Ibu semua tentang bahaya kebakaran dan bagaimana cara penanggulangannya. Sebelum kita ke sana, apakah di antara Bapak Ibu semua sudah ada yang tahu apa itu api? Api adalah hasil dari sejumlah reaksi kimiawi, pembakaran atau oksidasi yang berunsurkan bahan bakar, oksigen, dan panas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jika ingin memadamkan api berdasarkan teori tersebut harus menghilangkan salah satu unsurnya. Bisa itu oksigennya dihilangkan, atau bahan bakarnya, ataupun panasnya, ataupun dua unsurnya dihilangkan, itu lebih baik. Setelah kita tahu apa itu api, perlu kita tahu juga kebakaran itu apa. Kebakaran adalah peristiwa pembakaran yang tidak terkendali dan dapat menyebabkan kerugian, entah kerugian jiwa, benda, ataupun harta. Nah, sebelum itu dapat kita informasikan untuk nomor darurat pemadam kebakaran saat ini adalah di nomor 112. Bapak Ibu semua bisa mencatatnya. Karena kalau Bapak Ibu tidak tahu bagaimana kita bisa datang lebih awal atau fast respon ke lokasi kebakaran jika Ibu Bapak tidak mengetahui nomor darurat tersebut. Kalau lokasinya tersebut jauh dari pos pemadam kebakaran, kalau dekat mungkin bisa datang langsung ke pos pemadam kebakaran terdekat. Selanjutnya kita masuk ke peragaan salah satu alat pemadam kebakaran yang bisa Bapak Ibu gunakan. Bahkan mungkin Bapak Ibu semua sering melihat alat pemadam tersebut. Di sini saya membawa alat pemadam iringan atau yang biasa disebut APAR. APAR ini biasa kita temui di gedung-gedung ataupun sekarang sudah diwajibkan ada di rumah-rumah tempat tinggal ibu bapak sekalian, dan bahkan bagi Bapak Ibu yang mempunyai kendaraan roda 4 sekarang diwajibkan minimal mempunyai APAR ukuran kecil untuk meminimalisir kejadian kebakaran atau mencegah kebakaran yang terjadi menjadi lebih besar. Baik Bapak Ibu semua, saya di sini sudah membawa salah satu alat pemadam api. Alat pemadam api ini disebut alat pemadam api ringan yang bisa Ibu
api baru penyalaan kecil ataupun sedang. Alat pemadam api ringan ini juga biasa disebut alat proteksi aktif pada gedung-gedung. Sebelum kita menggunakan alat pemadam api ringan ini, perlu kita ketahui alat pemadam api ringan ini perlu yang namanya perawatan dan pengetahuan. Apa itu perlu perawatan? Kita perlu memastikan alat ini dalam keadaan baik atau siap pakai. Bagaimana cara kita mengetahui alat pemadam api ringan ini dalam keadaan atau kondisi baik? Yaitu dengan cara memeriksa kelengkapannya dan kondisinya. Alat pemadam api ringan ini yang pertama kita cek secara visual, tabungnya, catnya masih bagus atau tidak berkarat atau tidak ada gelembung pada tabung tersebut. Yang kedua yaitu alat ini memiliki yang dinamakan manometer. Manometer adalah alat pengukur tekanan. Alat pengukur tekanan yang akan digunakan alat tersebut pada saat bekerja. Yang ketiga yaitu selang. Ini adalah selang apa? Kita perlu memastikan apakah selang ini dalam keadaan kondisi baik dan tidak robek. Yang keempat yaitu adanya pin pengunci yang tersegel. Itu menandakan alat tersebut belum digunakan ataupun siap pakai. Kelima yaitu handle. Ini yang dinamakan handle ya Bapak Ibu. Handle ini berguna untuk memudahkan kita membawa aparat ini ke dekat lokasi terjadinya nyala api. Handle ini juga berguna untuk sebagai alat tekan, alat untuk mengeluarkan isi dari aparat ini pada saat terjadi kebakaran. Yang keenam yaitu kolom etiket. Kolom etiket ini berisi tentang informasi isi dari aparat tersebut, berat dari aparat tersebut, serta pengisian tanggal pengisian aparat tersebut untuk mengetahui kapan kadaluarsa isi aparat tersebut. Isi aparat ini juga ada beberapa macam. Di antaranya ada dry chemical powder, ada air, ada foam, ada CO2 dan galon. Yang saya bawa ini adalah yang isi dry chemical powder. Dry chemical powder ini biasa digunakan atau banyak ditemui di tabung-tabung aparat karena bisa memadamkan kebakaran kelas api A, B, ataupun C. Maaf, bukan kelas api, namanya kelas kebakaran A, B, ataupun C. Kelas kebakaran A itu meliputi kebakaran kain, kertas, plastik, kayu. B itu bisa bahan bakar seperti bensin, minyak, atau gas. Dan kelas C itu bisa listrik. Berikut saya akan memperagakan kepada Bapak Ibu semua tentang cara penggunaan alat pemadam api ringan. Usahakan dalam mengaktifkan atau menggunakan alat pemadam api ringan, Ibu dan Bapak berada sekitar minimal 5 sampai 10 meter dengan titik nyala api. Dan Ibu Bapak dalam keadaan jongkok kurang lebih seperti ini. Dan usahakan jarak aparat dan badan kita tidak terlalu dekat. Pertama,
diusahakan tetap pada posisi seperti ini. Yang kedua, kita cabut segel yang ada di pin. Ini namanya pin, yang ada di pin untuk memudahkan kita mencabut pin ini. Yang ketiga, untuk mengaktifkan atau mengeluarkan isi dari apa ini, kita tekan tuas yang atas dengan sekali tekan atau sekali hentakan sampai isi dalam apa ini keluar, seperti kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita dapat membawa apar ini lebih dekat ke lokasi atau titik nyala api dengan menenteng tuas atau memegang tuas yang bawah, tidak memegang tuas keduanya karena isi nanti bisa berhamburan seperti ini ya Bapak Ibu. Begitulah kurang lebih cara penggunaan dan perkenalan tentang apa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih sudah mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Moga-moga ilmu yang sedikit bisa bermanfaat buat ibu bapak semua. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai apar. Apar itu adalah alat pemadam piringan yang mudah dibawa atau dijinjing dan bisa dioperasikan oleh satu orang. Dan apar itu sendiri biasanya mempunyai berat 0,5 kg sampai 16 kg. Apar itu sendiri mempunyai berbagai macam media atau isi. Isi apar tersebut ada yang padat, ada yang gas ataupun cair. Yang padat sendiri biasanya berisikan powder. Yang cair antara lain yaitu air atau foam. Yang berisi gas yaitu antara lain CO2 ataupun halon. Sistem kerja dari apar tersebut yaitu seperti menyelimuti yaitu mengisolasi atau powder kimia secara fisik menutup api dan memutuskan oksigen atau menghilangkan salah satu unsur dari api. Yang selanjutnya yaitu sistem kerja apar. Sistem kerja apar itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah sistem storage pressure, yang kedua adalah sistem gas cartridge, yang ketiga adalah sistem reaksi kimia, yang keempat yaitu sistem pompa tangan. Persyaratan teknis mengenai apar. Yang pertama yaitu tabung dalam keadaan baik. Tabung dalam keadaan baik di sini yaitu tabung tidak berkarat dan tabung tidak mempunyai gelembung udara ataupun cat di tabung tersebut masih bagus. Nah, dalam keadaan baik di sini kita bisa melihatnya secara visual atau dengan mata langsung. Yang kedua yaitu apar tersebut memiliki etiket. Etiket di sini harus bisa terbaca jelas karena di kolom etiket di sana mempunyai informasi apar tersebut mengenai beratnya, mengenai isinya apa, mengenai tanggal kapan apar tersebut diisi, dan biasanya juga tempat pengisian apar tersebut atau tempat produksi apar tersebut. Yang ketiga yaitu segel. Segel di sini biasanya terkoneksi dengan pin apar. Kebetulan di apar yang saya pegang ini tidak memiliki segel, namun dapat terbaca di manometer apar ini masih mempunyai tekanan normal atau dia belum digunakan.
Yang keempat yaitu selang. Selang di sini harus dalam kondisi baik atau tidak cacat ataupun tidak robek. Yang kelima, tutup dari ampat tersebut harus dalam keadaan baik dan terpasang dengan erat. Di sini ada drat atau tutup dari ampat yang harus tertutup kencang. Itu apabila menghindari apabila isi dari ampat tersebut macet. Pada saat melakukan tes uji atau tes untuk mengeluarkan isi apa tersebut tidak mental ke atas ataupun terjadi kecelakaan. Yang selanjutnya yaitu tadi manometer. Manometer di sini sendiri harus menunjukkan keadaan sesuai tekanan yang dianjurkan atau di sini menunjukkan indikator di arah warna hijau. Yang keenam, untuk tabung ampat dengan storage pressure tekanan tidak boleh kurang dari batas yang telah ditentukan. Yang ketujuh, untuk tipe ampat yang tipe cartridge tidak ada kebocoran pada membran tabung gas. Dan yang terakhir yaitu kadaluarsa dari ampat tersebut tidak melewati tanggal yang telah ditentukan. Baik, itu untuk persyaratan teknis ampat. Selanjutnya yaitu untuk pemasangan ampat. Ampat sendiri harus terpasang mudah dilihat oleh orang, mudah dijangkau oleh orang, dan mudah diambil pada saat kita memerlukannya. Ampat tersebut juga penempatannya biasanya ditandai dengan stiker yang menempel pada dinding yang menunjukkan ampat tersebut diletakkan. Untuk selanjutnya yaitu ampat tersebut penempatannya harus sesuai dengan ruangan di mana ampat tersebut ditempatkan. Untuk gedung-gedung perkantoran biasanya ditempatkan ampat jenis dry chemical powder karena itu cocok untuk kebakaran kelas A, B, dan C. Selanjutnya ampat tersebut disimpan harus dalam kondisi menggantung di dinding ataupun tersimpan di dalam lemari kaca. Selanjutnya ampat tersebut harus menggantung di dinding sekitar jarak 15 sampai 120 cm di atas permukaan tanah atau permukaan lantai. Dan ampat tersebut harus disimpan pada suhu ruangan sekitar 4 derajat Celcius sampai dengan 49 derajat Celcius. Untuk selanjutnya yaitu pedoman penggunaan ampat. Untuk pedoman penggunaan ampat di sini kita selalu berpedoman pada istilah PAS, yaitu pull, aim, squeeze, and sweep. Pull di sini yaitu pull the pin atau kita menarik pin kunci dari ruas pemadam ampat tersebut. Yang selanjutnya yaitu aim nozzle atau kita arahkan corong ini ke sumber api atau ke atas pada saat kita melakukan pengetesan ampat tersebut. Squeeze di sini yaitu squeeze the top handle atau kita harus menghabiskan isi ampat ini sampai api itu mati. Dan selanjutnya yaitu sweep from side to side atau kita sapukan dari kiri ke kanan dan atau sebaliknya dari kanan ke kiri pada saat kita mengoperasikan ampat tersebut. Selain pedoman tersebut, kita juga harus menyiapkan kolom nomor checklist pada saat kita melakukan pengetesan atau pengecekan ampat. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.